Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Eko Mang Tresna Suwarnadia. Nomor induk mahasiswa saya D1A 020221. Saya dari kelas Hukum Tata Negara D1. Dalam video ini saya akan membahas asas apa yang digunakan oleh Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 1945. Kapan dan berapa kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan. Sepanjang sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 hingga tahun 2002 yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Berikut ini rangkaian pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang dikutip dari buku Mengapa Kita Harus Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 karya penulis Taufik Rahman Ruki. Yang pertama, amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR 14-21 Oktober tahun 1999. Yang kedua, amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga, amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001. Yang keempat, amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus tahun 2002. Muhammad Kusnardi dan Hermaili Ibrahim dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Tata Negara menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan atau separation of powers dan pembagian kekuasaan atau division of power merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Jadi, apa sih bedanya pemisahan kekuasaan dengan pembagian kekuasaan? Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam berbagai bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah-pisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Kemudian, pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan adalah kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Negara yang memakai asas kekuasaan ini salah satunya adalah Indonesia. Jadi, asas mana yang digunakan di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Indonesia menggunakan asas pembagian. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian tanpa menekankan pemisahannya, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan juga secara vertikal. Asas pembagian kekuasaan inilah yang dianut di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan ini pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah amandemen. Pergeseran tersebut dari 3 kekuasaan menjadi 6 kekuasaan. Jadi, 6 pembagian kekuasaan yang dimaksud. Yang pertama, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan presiden menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang dasar. Pemegang kekuasaan ini adalah DPR. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang menegakkan hukum dan keadilan. Pemegang kekuasaan ini adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Yang keempat, kekuasaan konstitutif merupakan kekuasaan yang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Pemegang kekuasaan ini adalah MPR. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif menjalin kekuasaan yang terkait dengan penyelenggaraan, pemeriksaan, atau pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Pemegang kekuasaan ini adalah BPK. Yang keenam, kekuasaan moneter merupakan kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pemegang kekuasaan ini adalah Bank Indonesia. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan yang digolongkan menurut tingkatannya. Misalnya, pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Menurut Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi menjadi daerah-daerah provinsi. Terus daerah provinsi itu dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, yang dimana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dan yang dapat saya sampaikan dari video singkat saya tadi, saya ucapkan terima kasih.